Oke, kita lanjutkan lagi. Di video kali ini kita akan melihat beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan list. Karena list merupakan mutable, sifatnya mutable, maka kita bisa melakukan perubahan ya, atau ya mengganti atau menambah. Yang pertama kita lihat bagaimana menambah elemen list. Di sini kita bisa menggunakan append tadi ya, bahasanya method append atau method extend atau method insert. Ya, namanya method. Kalau fungsi untuk sebuah tipe data ini bisa juga biasa disebut dengan nama method. Ya, sekali lagi saya ulangi. Kita bisa menggunakan method append, method extend atau method insert. Tentu saja ketiganya punya cara kerja yang berbeda-beda. Oke. Kita balik lagi dengan contoh ya, ada list nilai, ada list nama ya. Oke, sekarang saya ternyata di kemudian hari saya pengen nambah gitu ya. Saya pengen nambah nama baru ya, juga nilai baru ya. Misalnya namanya Jejen udah, Jenny udah, sekarang Joko aja gitu ya. Maka saya bisa menggunakan fungsi append tentu saja. Kemudian saya tinggal tambahkan apa yang mau ditambahkan. Misalnya Joko. Seperti ini cukup ya. Dengan demikian kalau saya print nama ya, print nama, maka ini kita lihat, kita jalankan. Nah, sekarang Joko akan tertambah dan append selalu nambahin di akhir ya, di akhir. Append akhir. Oke. Ya, saya ternyata punya banyak nama nih, bukan Joko aja. Saya mau nambah 5 mahasiswa baru nih, gitu ya. Ada mahasiswa exchange dari Korea ya. Mahasiswa exchange dari Korea ada 5 ya, misalnya ya. Ini nama tambahan ya. Ada 5 dari Korea ya, namanya contoh Korea itu apa namanya ya, misalnya bentar search dulu ya, artis Korea, bentar saya kebetulan nggak terlalu hafal nih gitu ya, cuman biar ada variasi aja nih di video kita ya. Ups, kenapa nih gak bisa artis Korea? Mungkin cinta dalam negeri. Nah itu ya. Oke, ada Lee Min Ho. Kemudian mahasiswa kedua ada Bae Suzy. Mahasiswa ketiga, oh sorry ini ada yang salah. Jangan lupa petik. Ya, jangan lupa petik 1 atau petik 2 ya, sorry. Bae Suzy. Kemudian mahasiswa ketiga ada Choi Si Won. Nah, mahasiswa keempat, aduh namanya ya, Go Ha Ra ya, 1, 2, 3. Dan mahasiswa kelima kita adalah Iyu, nama gitu ya, tulis aja lah Iyu ya, mahasiswa. Nah ini 5 mahasiswa tambahan kita. Oke, Jokonya dihilangin aja ya, saya nggak pakai Joko. Jadi mau nama awal gitu ya, Jono, Joni, Jajan, Jenny, mau ditambah dengan 5 mahasiswa dari Korea. Nah, saya bisa gunakan ini ya di sini extend ya. Extend ini menambah beberapa buah elemen sekaligus di akhir list ya. Nah, sekaligus ya, di mana di sini ya, lihat di sini kalau tadi di sini misalnya nilai langsung, kalau sekarang ada disebut bentuknya iterable. Iterable itu adalah tipe data yang punya beberapa nilai ya. Contohnya list. Jadi kita bisa kasih nama .extend. Nah, jadi bukan Lee Min Ho by Suzy yang ditulis, cukup nama tambahan. Nah, ini kalau kita mau nambah ke sebuah list di mana tambahan itu ya berasal dari sebuah list yang lain. Ya, jadi ini list nama, semuanya kita tambah ke ini ya, elemennya yang ditambahkan kalau kita menggunakan extend.
Kita lihat ya, kita print nama sekarang ya. Nah, sekarang jadi 10 tuh ya. Jadi Jono Joni ya, ada 10 sekarang. Sorry, 1, 2, 3, ada 9 ya. 9. Jadi lebih banyak mahasiswa Korea daripada mahasiswa Indonesianya. Oke. Kita coba cek ya, apa yang terjadi kalau seandainya saya append, tapi yang saya append kan adalah nama tambahan gitu ya. Oke, ini saya ganti dengan append ya. Append. Ya, apa yang terjadi ya? Kalau saya menggunakan append, lihat di sini yang ditambah bukan elemennya yang digabung. Jadi elemennya nggak digabung bukan, tapi satu listnya, satu paket listnya yang ditambahkan ya. Nah, kalau memang ini yang diinginkan ya gunakan append. Tapi kalau kita ingin gabungkan gitu ya elemen-elemennya, maka gunakan extend. Ya, ini ingat-ingat ya, extend. Oke, jadi ke dalam hal ini mungkin lebih cocok menggunakan extend. Oke, nah ada satu lagi ya, yaitu menggunakan insert, di mana insert ini seperti append. Cuma ya, insert ini seperti append, cuma dia bisa menentukan di mana mau di. Ya, itu ya, ada suara-suara gaib ya. Kemudian kalau insert, oke, saya ganti ya insert. Kalau insert seperti append, bedanya kita bisa naruh dia di posisi manapun. Misalnya saya mau nambahin satu ya di nama Jono, Joni, Jejen. Kemudian saya mau nambah Joko. Kalau append udah pasti di akhir. Kalau ini kita bisa taruh. Misalnya saya taruh 2 gitu ya. Maka saya mau dia si Joko ini ada di posisi 2 ya, kita lihat ya. Maka Joko ada di indeks ke 2, 0, 1, 2. Artinya apa? 0, 1. Nah, Jokonya ditaruh di tengah-tengah, insert gitu ya. 0, 1, 2. Nah, Jejennya geser ke kanan. Makanya Jejen di indeks ke 3. Nah, itu beda append sama insert ya. Kalau insert selalu di append selalu di akhir, kalau insert bisa kita tentukan mau taruh di mana. Oke, ya, jadi itu menambah elemen list. Jadi list itu bisa terus bertambah. Contoh kasusnya gimana? Oke, contoh kasusnya gampang aja. Contoh kasusnya gini nih. Misalnya gitu ya, misalnya saya pengen buat program ya yang nambahin saat ini anggap aja jumlah mahasiswanya udah fix gitu ya. NMHS-nya sudah fix, anggap saja gitu ya. Atau NMHS-nya juga inputan dari user lah gitu ya. Input ya, ini jumlah mahasiswanya dulu. Nah, kemudian saya gunakan perulangan ya, misalnya for gitu ya. I boleh ya, in rank gitu ya, NMHS ini. Nah, yang saya lakukan apa? Saya minta nama dan nilai ya. Jadi nama saya masukin ke nama, nilai saya masukin ke nilai ya. Untuk saat ini begitu. Saya punya 2 buah list ya. Saya punya 2 buah list nama ya. Awalnya kosong ya kan, list dan list nilai ya. Awalnya kosong. Kemudian kita minta misalnya input ya. Masukkan nama mahasiswa ke gitu ya, ke 1 misalnya gitu ya. Misalnya misalnya ke I misalnya ya. Ini saya bisa pakai F, di mana F ini adalah artinya dia sebuah string ya, model baru. Jadi itu di sini ke-nya nanti i-nya akan diganti dengan indeks ini. Oh ya, jangan i banget lah, i plus 1 gitu ya. Coba bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa. Titik 2 ya, titik 2. Nah, ini input nama dulu. Nah, setelah ini ya, setelah orang masukin nama, kita masukin ya, kita tambahkan ke list nama. Kira-kira kita gunain apa nih? Append, extend, apa insert? Oke, gampangnya kita gunain append aja. Jadi nambahnya selalu di akhir. Sekarang awalnya kosong ya.
Kalau udah ditambah pertama, maka kita tambahkan seperti ini, ya, append. Ya, atau biar agak nggak panjang banget, kita simpan dulu di variabel aja gitu ya, variabel nama misalnya ya seperti ini, baru namanya yang saya append-kan ke nama, ke list nama seperti itu. Nah kemudian saya juga minta nilai ya, nilai dari mahasiswa tersebut. Misal nilai adalah input gitu ya, sama ya. Bedanya di sini masukkan nilai ya, masukkan nilai. Kemudian saya lakukan hal yang sama, nilai.append nilai. Seperti ini. Kalau udah selesai, misalnya saya bisa print L nama dan print misalnya L nilai. Misalnya seperti ini. Coba kita lihat. Oke, ini kita ubah jadi integer dulu ya, supaya nggak jadi ya, kita ubah integer. Asumsi kita nggak usah pakai try, harusnya pakai try gitu ya, cuma kita asumsi ini untuk sederhana aja, inputannya valid terus aja gitu ya. Oke, bentar. Oke, oh ya, sekarang ini dulu ya, input ini. Bentar, kita tambahin lah. Ya, biar bagus lah, biar bagus. Masukkan jumlah mahasiswa gitu ya. Nah seperti itu. Masukkan jumlah mahasiswa, misalnya yang banyak-banyak 5 aja gitu ya. Masukkan mahasiswa ke 1 ya, masukkan mahasiswa ke 1. Ini i tambah 1 kan, for ini mulai dari 0 ya. Tambah. Oke, mahasiswa ke 1 kita namanya yang tadilah. Kita lagi pakai nama Korea sekarang gitu ya, Lee Min Ho gitu ya. Nilainya berapa? Lee Min Ho nih kayaknya nggak bagus-bagus banget kayaknya gitu ya, 70 aja, jangan marah ya, kan dia jagonya acting. Kemudian mahasiswa kedua ya, mahasiswa kedua namanya Jono ya. Nilainya berapa? Cinta produk dalam negeri 100 gitu ya. Kemudian by Suzy ya, nilainya berapa? Sama, ini nggak bagus-bagus banget gitu ya, 72 aja gitu ya. Mahasiswa keempat. Nah, mahasiswa keempat itu Johnny ya. Johnny 99 ya. Mahasiswa kelima Iyu. Nah, Iyu berapa? Iyu ini 80 aja gitu ya, 80 aja. Nah, ini karena cinta produk dalam negeri ya. Nah, maka di sini kita lihat masing-masing nama tadi dimasukkan ke list nama, lihat terurut ya sesuai yang terinput, Lee Min Ho, Jono, Bae Suzy, Johnny, Iyu gitu ya. Kemudian di sini juga nilai-nilainya 70, 100, 72, 99, 80 ya. Nah, itu menambah elemen list. Oke. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan dengan mengubah elemen list. Nah, jadi selain menambah, kita juga bisa mengubah elemen list. Kenapa? Karena tadi ya, sifatnya yang mutable. Ya, contoh ngubah gimana? Contoh ngubah, misalnya setelah kita tambahkan, kemudian kita print, saya mau ganti gitu ya. Oh, ternyata nilai yang pertama di list nilai, ya tadi saya sebenarnya saya udah pernah tunjukin ya. Oke. Maka elemen list dapat diubah nilainya dengan reassignment gitu ya. Oke, saya mau ubah aja misalnya ya, nilai yang pertama gitu ya. Berarti kan nilai yang pertama tuh saya harus nginputin ulang ya dari awal seperti ini ya. Ya baiklah, nggak apa-apa lah gitu ya. Nanti setelah saya inputkan, saya mau ganti dengan nilai pertamanya jadi
99 ya, nanti ya setelah saya inputin, cuman buat nunjukin doang. Kemudian bisa juga gantinya itu menggunakan ini slice ya, gantinya bisa menggunakan slice. Misalnya dari kan tadi 0 dari ganti, sekarang 1 sampai misalnya semuanya ya, tadi kan ada 5, berarti 1 sampai 1 sampai berapa? 1 sampai 5 ya, karena ada 5 kan, berarti di indeksnya dia sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita tulis 5 supaya sampai 4 juga gitu ya, supaya sampai 4. Oke. Nah, kalau kita list seperti ini, kalau kita menggunakan slice seperti ini kan berarti ada beberapa nilai. Maka menggantinya juga harus dengan beberapa nilai, yaitu kita harus nyediain sebuah list. Karena ada 1 sampai 5, berarti kan jumlah elemen itu indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4 ya. Nah, karena tadi ya 5 itu tidak termasuk. Jadi ada 4 buah nilai ya. Kita ganti aja dengan 99 semualah gitu ya. Jadi setelah perbaikan gitu ya, nah, yang 100 juga jadi 99, ya nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, dari 2 deh, dari 2. Kalau dari 2 berarti kita cuma butuh 3 buah nilai ya. Karena 2, 3, 4 ya, jadi ada 3 buah nilai. Saya ganti dengan 999 semua, kemudian saya print lagi aja. Oke ya, saya jalankan. Saya masukin 5. Kali ini capek ngetik, jadi mohon maaf, saya kasih nama Li aja. Nilainya misalnya awalnya 25, kemudian Jono 85, kemudian Bae lah, kemudian 40, misalnya Joni 100, misalnya enggak 100 lah, 88. Kemudian IU, kemudian ini 40, 45 lah gitu ya. Nah, maka terlihat di sini ya, ini nilai awalnya seperti ini, 2585, kemudian di sini saya ubah 99-nya ya, di sini kita ubah yang pertama ya, elemen pertama kita ubah. Nah, kemudian di sini saya mengubah elemen kedua sampai 4 ya, karena ini 5 nggak termasuk, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini mengubah elemen. Oke ya. Oke, nambah sudah, ngubah sudah ya, tinggal di reassign aja gitu ya. Ngubah udah. Sekarang gimana dengan menghapus ya? Kalau saya mau menghapus ya, di sini kita ingin menghapus elemen. Ya, seandainya ada mahasiswanya pindah, saya udah nggak mau ada di dalam data saya gitu ya. Nah, saya mau hapus aja. Oke. Nah, ini kita lagi nggak tertarik mengubah nilai. Nah, saya mau hapus aja ya. Ada 3 opsi ya untuk menghapus. Pertama, kita bisa gunakan remove ya. Dimana kalau remove ini ya, kita bisa tentukan nilai yang mau di remove ya, nilainya berdasarkan nilainya. Misalnya apakah 25, nanti dicari 25 itu yang di remove ya. Misalnya di sini 80, 80-nya akan hilang ya. 80 yang mana? 80 yang pertama tentunya ya. Lihat di contoh di sini ya, ada 2 80. Kalau saya remove 80, maka 80 yang pertama yang dari kiri itu yang akan hilang, sementara 80 yang terakhir masih ada. Itu remove. Kalau pop ya, kalau pop ini by index gitu ya, beda lagi. Kalau tadi by nilai, berdasarkan nilai, kalau pop by index ya. Kalau pop 4 berarti indeks keempat ya. Di sini kan tadi terakhir ini, kemudian saya pop 4, 0, 2, 3, 4. Oh, berarti yang mau di pop yang 100 gitu ya. Nah, kalau pop ini ya, dia ngilangin dari sini ya, dari list ini diambil gitu ya. Diambil. Nah, setelah diambil gitu ya, maka ya nilainya disimpan di mylist.pop ini gitu ya, .pop. Jadi 100 ini tersimpan di mylist.pop. Oke, kemudian ada yang terakhir clear. Ya udah, kalau clear ini dihapus semua gitu ya, sampai kosong gitu ya. Nah, kalau pop ini tidak kita kasih indeks keberapa gitu ya, maka dia ngapus indeks terakhir ya. Kalau tidak dikasih indeks keberapa, maka pop ini akan
menghapus indeks terakhir. Nah, itu. Oke, kita coba aja lakukan ya, misalnya gitu ya. Setelah dimasuk-masukin seperti ini, anggap aja nanti saya masukin yang sama seperti ini. Kemudian ternyata si Lee Min Ho ini pindah gitu ya, pindah dari sini ya ke kampus lain. Ya udah saya mau ganti aja. Berarti nanti setelah saya inputkan, saya pengen L nama ya. L nama dot apa? Kira-kira saya pakai indeks atau pakai nilai? Saya pakai indeks saja gitu ya. Berarti saya pakai pop. Kemudian saya tentukan, saya tahu nanti Lee itu saya masukin pertama, maka saya tulis aja di yang 0 sama ya. L nilai juga saya pop berdasarkan indeks ke 0. Misalnya gitu ya. Maka kalau saya print lagi nanti harusnya hasilnya udah nggak ada hasilnya gitu ya. Hasilnya udah nggak ada. Oke ya, misalnya saya coba jalanin lagi. Nah, di dalam mahasiswa 5 saya tulis yang sama, Li 25, kemudian Jono 85, kemudian Bae 40, kemudian Joni 88, kemudian Iyu 45. Nah, di sini terlihat ya. Ini awalnya seperti ini, kemudian saya pop indeks yang ke 0 sehingga Li-nya hilang, kemudian dinilai juga saya pop yang 25 yang elemen ke 0, maka 25-nya hilang jadi seperti ini. Nah, ini operasi-operasi ya, kita sebutnya operasi-operasi yang bisa kita lakukan di sebuah list ya. Jadi fleksibel sekali list itu sehingga ya tentu saja list ini salah satu yang paling banyak digunakan kalau kita pakai Python ya. Oke, sekian video kali ini. Video berikutnya kita akan masuk ke tuple ya.